Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan ke-9 ya mengenai taksiran atau pendugaan. Jadi statistik itu untuk datanya yang dikoreksi atau diolah ya. Itu ada data populasi, ada data sampel. Nah, ini perbedaan antara populasi dan sampel ini juga pernah kita bahas ya. Di pertemuan sebelum ini kan sudah pertemuan ke-7, apa itu populasi, apa itu sampel, nah, itu sudah ada. Kemudian untuk tujuan statistika, yaitu memperoleh informasi tentang suatu populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel. Tolong ketik Asra TV. Terus ada pengumpulan data ya, untuk seluruh elemen populasi, informasi sesungguhnya itu yang dijadikan sebagai parameter. Nah, dari elemen populasi ditarik sampel, adik-adik. Kan ini sudah pernah ya di pertemuan sebelumnya. Teori untuk penarikan sampel juga ada ya. Nah, kemudian sampel itu dibuatlah perkiraannya atau pendugaannya yang merupakan statistik. Nah, intinya kalau untuk populasi dia parameter, kalau untuk sampel dinamakan statistik. Apa yang masuk dalam parameter dan statistik? Ya bisa itu mean ya, mean itu kan nilai rata-rata. Mediannya bisa modus, bisa ukuran letak, bisa ukuran apa yang kemarin varian, seragam, simpangan baku, seperti itu. Jadi si statistik itu adalah penaksiran atau pendugaan dari parameter. Karena parameter ini kan milik populasi, ya. Sedangkan statistik milik dari sampel. Jadi si statistik ini diambil dari pendugaan parameter. Nah, penaksiran atau pendugaan itu adalah kebutuhan utama dalam segala bidang. Iya. Karena kan dalam populasi yang sangat besar, kadang tidak memungkinkan peneliti untuk mengolah semua data. Makanya diambillah sampel. Ya. Kemudian konsep probabilitas sangat diperlukan atau sangat berguna dalam membuat keputusan dalam kondisi yang tidak pasti atau uncertainty. Terus penggunaan secara statistik diperlukan agar mendapat suatu dugaan yang baik. Nah, ini contoh penaksiran. Coba diaktifkan kameranya Farhan, biar Ibu screenshot dulu ya, bukti apa namanya? Bukti Zoom ya. Pertemuan 9 kan wajib Zoom kita. Ya, walaupun kawannya belum ini. Karena kalau kita lamakan nanti keburu waktu ya, mau maghrib. Ya, ambil gambar dulu ya. Ya, pokoknya hadir aja lah. Pertemuan 9, nanti pertemuan 12 Zoom lagi. Pertemuan ke-15 terakhir Zoom lagi. Tapi ada juga Bu yang dosen nggak Zoom Bu. Pertemuan 12 itu. Cuman Ya, sama pertemuan 9 itu sama peraturan pertemuan 15 kampus. aja. Ya biar aja. Ada peraturannya kita patuhi ya. Nanti jadi masalah sendiri kalau nggak kita buat. Diaktifkan lagi Farhan. Belum Ibu screen. Belum Ibu screenshot. Oke, bentar ya. Ya, Bu. Kalau Ibu apa yang dibuat dari kampus, semualah yang dikerjakan. Supaya jangan membuat masalah diri sendiri. Ya kan? Apa yang disuruh ya kerjakan. Apa yang dilarang nggak usah kerjain. Nyuti Zoom. Iya.
Oh ya, bukti Zoom ya. Pertemuan 9. Iya. Lagi pula ini untuk ngecek mahasiswa juga, jadi yang aktif enggak, ya kan? Kalau tidak ada Zoom kita nggak bisa nilai juga. Ibu pun nilai dari Zoom ini juga. Jadi kalau misalnya nggak masuk Zoom itu Bu, kayak mana? Zoom Bu? terus yang Mahasiswa nggak masuk Zoom itu? ya nilainya kan nggak sama yang ikut Zoom. Oh iya. Beda. Kan ada keaktifannya jadinya kan. Terus forum diskusi. Iya. Biarpun nilai UTS sama UAS-nya per A gitu misalnya betul semua. Oh, nggak Kalau apa-apa. nggak ikut Maksudnya Zoom, kalau ikut Zoom atau forum diskusi ada tambahannya gitu loh. oh iya. Nah, ada yang ditambah walaupun beberapa ya ada tambahan nilainya. Jadi walaupun ikut Zoom dapat D misalnya kan nggak tahu dia semua. Ikut Zoom ikut apa bisa C, nggak mungkin jadi A kan gitu. Adalah tambahan nilainya. Tapi kalau dia udah bagus ya terserah lah ya. Mungkin dia dapat lebihannya. Nilai UTS kita emang nggak nampak gitu ya. Emang tunggu UAS gitu. Nunggu semester habis. Tunggu nilai akhir. Loh, semester sebelumnya kan gitu juga kan? Iya, memang iya. Tunggu nilai kuis. Saya bingung aja kenapa nilai UTS nggak ditampilkan gitu. Oh, belum, nanti munculnya terakhir. Oke, nah ini contoh penafsiran. Oh, ada sebuah pabrik ban mobil, car tires, membuat ban jenis baru, ya kan? Diyakini memiliki daya tahan lebih lama dibanding yang sudah ada sebelumnya. Jadi untuk mengevaluasi ban baru, manajer memerlukan perkiraan rata-rata jumlah kilometer yang mampu ditempuh oleh ban baru tersebut. Ya. Nah, rata-rata jumlah kilometernya itu 3.650.000 kilometer yang bisa ditempuh oleh ban baru ya, dan terdiri dari 120 sampel ban ya yang baru. Nah, kemudian itu contoh. Nah, ini kriteria taksiran yang baik, tidak bias, efisiensi, konsisten dan cukup ya. Ini bisa dibaca keterangannya dari syaratnya ini ya. Kalau taksiran yang baik, dia tidak bias, efisien, konsisten dan cukup. Nah, jenis taksiran terhadap populasi ada penaksiran titik dan penaksiran interval. Ya, ada titik, ada interval. Untuk penaksiran titik, suatu parameter, misalkan mu ini kan nilai rata-rata dari populasi ya. Nah, akan ditaksir hanya menggunakan satu bilangan saja, misalnya X bar. X bar ini untuk sampel, X bar, ya, X bar, BAR. Kadang ibu buat Zoom yang mahasiswanya nangkap ya per. Nah, kemarin itu juga expert, X bar, BAR. Ya. Kadang Zoom ini kan suara pun agak kadang terganggu ya kan. Jadi, karena sinyal, karena apa, banyaklah. Kemudian taksiran titik untuk rata-rata populasi, mu, dan proporsi populasi P, ini P ya, ini mu. Mu-nya ini sama, yaitu nilai rata-rata, proporsi P, menggunakan rata-rata sampel X bar, dan proporsi sampel P. Jadi untuk si mu, dia pakai sampel X bar, tapi kalau untuk yang P, dia pakai yang proporsi sampel, yaitu P. Nah, rumusnya seperti ini. X bar sigma dari X per N, proporsi P untuk sampel, ini sampel ya, dua-dua. X bar untuk sampel, P ini juga untuk sampel. Proporsi tinggal X per N saja. X itu suatu titik ya. Dia di luar dari data. Ya, X-nya ditentukan oleh soal. Nah, sedangkan untuk penaksiran interval, tadi titik ya. X itu titik. Nah, kalau interval atau interval nilai range, yang nilai parameter populasi berada di dalamnya. Nah, tujuannya untuk mengurangi kesalahan penaksiran. Jadi maksudnya gini ya, Dede, kalau interval, selang nilai X-nya itu berjarak. Ya, berjarak. Bisa dari X1 ke X7, ya, atau tadi kan kalau titik dia X saja, X per M. Nah, kalau interval dia
antara 2x, ya. Bisa dari X3 ke X5 gitu. Ya, ada intervalnya. Nah, disinilah kita memakai derajat keyakinan atau alfa. Ya, taraf keyakinan ini sudah pernah juga membahas sedikit pertemuan 7 kemarin ya. Batas bawah taksiran dan batas atas taksiran, sehingga penaksiran berada di antara batas bawah dan batas atas itu. Itu untuk penaksiran interval. Si X-nya itu terletak antara XI ke XN. Nah, gitu ya. Kemudian ada derajat keyakinan atau kepastian yang dinyatakan dengan alfa. Nah, alfa itu adalah confidence coefficient. Besarnya alfa, bukan, derajat keyakinannya itu 1 dikurang alfa tadi. Alfa itu sendiri tingkat kesalahan duga. Misalnya gini, ada data 1000 ya, 1000 data. Nggak tahu data keuangan atau data produksi suatu perusahaan, pokoknya 1000 lah. Ya, Excel sampai 1000 data. Nah, tingkat kesalahannya itu 5% misalnya. Yang menentukan 5%-nya itu peneliti ya, Dede. Yang menghitungnya, misalnya dia peneliti atau dari perusahaan tersebut. Ya, pokoknya yang meneliti lah. Artinya kalau 5%, 95% dari data tersebut pasti benar. Nah, 5%-nya error, maksudnya gitu. Yang bisa terpercaya dari data itu adalah 95%. Itulah yang besarnya 1 dikurang alfa. Gitu ya. Nah, ini contoh. Misal derajat keyakinan 90%, maka alfa 10%. Nah, menentukan yang 10% ini penelitinya ya. Bagian statistikawannya. Ya. Terserah dia menentukan dia 5 atau 10, tapi bebas. Biasanya peneliti itu kalau nggak dia 2,5%, 5%, 10%, 15%. Nah, di tabel statistik yang pertemuan terakhir itu sudah Ibu kirim ya di learning, yang di download itu. Nah, itu kan ada tabel yang bikin alfanya 5%. 5% itu kan 0,05. Ya. Kalau 10% kan 0,1. Nanti ada di situ, di tabel itu, berapa alfa yang digunakan. Nah, derajat keyakinan 90%, maka alfanya 5%. Derajat keyakinan itu berarti data itu diyakini benar sebesar berapa persen. Kalau dia 90%, berarti 90% data adalah benar, 10%-nya error. Ya. Kalau dia 95%, berarti data itu benar 95%, 5%-nya error. Gitu. Nah, confidence interval terletak pada batas bawah dan atas. Gitu ya. Berarti si penaksiran interval juga terletak antara batas bawah dan batas atas. Nah, di sini ada jumlah sampel yang digunakan. Ini udah pernah kita bahas ya, kalau dia kecil dari 30, sampel kecil, besar sama dari 30, dianggap sampel besar. Nah, kemudian untuk sampel kecil, gunakan distribusi T, uji T. Nah, untuk sampel besar digunakan uji normal standar. Oh iya, untuk uji T ada DF atau DK, yaitu sebesar N kurang 1. N itu banyak data. Ya. Jadi kalau datanya 20, berarti N-nya 19. Ya. Karena kan sampel kecil. Ini belum nggak ada tugas lagi ya, karena kan kita sudah sebelum UTS sudah tugas duluan. Nah, penaksiran interval ada 2, ada penaksiran rata-rata untuk data kontinu, penaksiran proporsi untuk rata-rata, untuk data diskrit. Ya. Penaksiran rata-rata gunakan X bar, kalau proporsi tadi P. Nah, data kontinu, data interval. Kalau data diskrit, data yang angkanya bilangan bulat. Ini teori-teori ya, tidak ada praktek, nggak ada. Maksudnya nggak ada ngitung kayak kemarin itu kan ada mean, median, modulus gitu. Oh, desil, persentil, permutasi kan ada, nggak ada. Teori aja. Kemudian dia perhatikanlah contoh ya. Nah, ini cara hitungnya kan ribet nih ya. Nah, ini kan rumusnya ribet itu maksudnya. Makanya dia tidak ada contoh yang pasti. Saya pun jarang mengeluarkan soal yang seperti ini ya, Dek.
kecuali kalau memang jurusan matematika. Itu memang di statistik matematik ada seperti ini ya. Kita ngitung ininya jelas ya. Kalau untuk RSK, Ibu ambil yang umum pada statistika yang bisa dipakai di RSK. Jadi yang untuk detail-detail kayak gini kan nggak terlalu ini ya, Adik. Karena bisa menggunakan software. Ini untuk yang matematika murninya. Nah, ini ada contoh. Dari sampel 100 orang, 100 orang berarti pakai uji normal ya, sampel besar. 100 orang pedagang premium eceran, minyak kendaraan di Semarang, diperkirakan nilai rata-rata isi premium botol 1 liter dijual yaitu sebesar 0,86 liter. Nggak sampai 1 liter kan. Nah, kurang berapa ini? 0,14. Standar deviasinya 0,3. Contoh. Dengan tingkat kepercayaan 90%, lakukan penaksiran interval atau confidence level. Nilai rata-rata isi premium botol 1 liter tersebut. Coba kita lihat cara dia ngerjakan. Nah, gini. Caranya ini ya. Di data dulu N-nya 100, X bar-nya 0,86. Tadi udah ya di soal ini. Terus standar deviasi sigma 0,3. Tingkat kepercayaan 90%, berarti alfanya 5%. 5% itu 0,05. Nah, batas kiri gunakan tabel Z, Adik-adik. Kan ada Ibu upload di e-learning kan, tabel Z. Nah, ini pakai Z alpha per 2. Alpha kita kan 0,05. Berarti alpha per 2 0,025. Kenapa dibagi 2, Bu? Karena dia uji normal, Adik-adik. Uji normal lo tahu? Dia pakai sama dengan dan tidak sama dengan untuk hipotesisnya. Jadi ada ruas kiri dan ruas kanan. Makanya ada alfa per 2. Tapi kalau dia uji T, dia cuma alfa saja, Z alfa di sini. Nah, kalau uji normal karena datanya besar, dia 2 ruas. Makanya ada alfa per 2. Alfa per 2 kiri, alfa per 2 kanan. Kan kalau dijumlahkan kan jadi alfa juga kan. Tapi kalau dia uji T, Z alpha saja. Cuma uji satu sisi. Ini uji 2 sisi, karena datanya besar. Nah, ini dihitunglah batas kanan. Bu dapat min 1,96 dari mana? Dari data. Dari tabel Z. Ya, tabel Z. Adik-adik cari yang Z-nya 0,025. Maka Z alpha per 2-nya adalah minus 1,96. Di sini ya. Nah, batas kanannya 1 kurang 0,025 yaitu 0,975 batas kanan, sehingga ini juga dicari di tabel Z, dapatnya positif 1,96. Jadi sama antara peluang 0,025 dengan peluang 0,975. Pasti sama ya, karena kan dia ruas kiri ruas kanan, two tail namanya, itu 2 tail ekor kiri, ekor kanan. Nah, yang dipakai batas kanan saja, yaitu 1,96. Yang dia bilang positif. Nah, kemudian tentukan standar deviasi per akar N. Karena akan dipakai pada rumus ini. Ya. Terus hitung, X bar-nya 0,86, Z alpha per 2, 1,96, sigma per akar N, N-nya tadi 100 ya. Jadi 0,3 per akar 100, 0,03. Kecil dari mu, kecil dari 0,86 ditambah 1,96 kali 0,03. Jadi hitung pakai kalkulator, diperolehlah interval mu-nya itu antara 0,8012 sampai 0,9188. Ini X bar-nya 0,86. Z alpha per 2 dari tabel Z, dapatnya 1,96 tadi ya, yang ini, yang dipakai yang positif. Nah, yang 0,03 dapatnya dari sigma per akar N. Itu batas kiri. Sedangkan untuk batas kanannya, batas atasnya ditambah. Itu aja bedanya, Dedek. Untuk batas bawah dia dikurang, batas atas dia ditambah. Nah, ini contoh 2. Suatu peternakan ayam. Setiap kandang berisi 20 ekor. Ini udah bertambah pula orangnya ya. Tunggu, Ibu ambil screenshot. Diaktifkan ini ya, Dedek, kameranya bentar.
kita ada 4 orang. Satu lagi yang nggak pernah Zoom siapa ya? Bukan nggak pernah Zoom, pernah dia tapi terlambat juga. Iqbal, Bu. Iqbal, Bu. Oh, iya, Iqbal Munir. Itu kerja atau gimana? Kerja dia, Bu, katanya, Bu. Pulangnya jam berapa? Kadang malam katanya. Oh, Cuman nggak tentu sih, Bu. Saya pun nggak tahu kerja di apa. Cuman pernah setan kan, malam mau pulang gitu. Masuknya jam berapa? Masuk apa, Bu? Kuliahnya? Bukan, dia masuk kerja jam berapa? Oh, nggak tahu, Bu. Nggak jelas ya. Kemarin pas puasa jualan es. Sekarang nggak tahu. Gitu. Berarti bukan kayak pabrik gitu ya? Mungkin aja, Bu. Kalau pabrik kan dia ada shift-nya. Iya. Kalau masuk siang jam berapa, pulang jelas gitu Mas Ibu. Karena yang kuliah ini kan, yang kerja kan nggak dia aja, banyak kerja juga ada. Itu juga waktu saya masuk teknik industri, kerja Bu, kerja. Lo nggak kau aja yang kerja. Kami juga kerja, tapi ada bisa ikut Zoom gitu. Diusahakan. Kalau ada niat kan pasti ada jalan. Iya. Diaktifkan sebentar. Alif, Warahan tadi, Andi. Bentar Ibu ambil screenshot. Tadi kan cuma Saya lagi, Bu. Iya, ya diaktifkan lah. Menampak muka aja udah. Bukti Zoom ya, bukti kita ada gitu loh Zoom-nya. Karena peraturan kampus saya ikuti aja. Jangan buat masalah sendiri. Andi, ini gimana nih? Oke lah. Coba Ibu. Oke, sudah. Kita buat di iya, biar nampak yang hadir kan. Bukti. Iya. Intinya kalau taksiran ini kita hitung ya. Dari cerita itu dihitung lah pakai rumus ini. Rumus yang panjang ini yang membuat dia jadi rumit. Sebenarnya nggak rumit ada deh. Kalau kita tahu N-nya berapa, X bar-nya berapa, ini tinggal disubstitusi aja kan. Tinggal dihitung, kalikan, jumlahkan, atau kalikan, kurangkan. Gitu aja ya. Nah, ini yang peternakan ayam tadi ya. Berisi 20 ekor ayam, diketahui rata-rata ayam bertelur 20 telur setiap bulan, setiap ekor. Ya, 20 telur setiap bulan, setiap ekor. Setiap ekornya itu setiap bulan bertelur 20 telur. Nah, berarti 20 ekor ayam udah berapa ya? 400 telur dalam 1 bulan. Nah, simpangan baku 2 ekor. Hitung tingkat kepercayaan 90% untuk rata-rata bertelur populasi ayam yang sesungguhnya. Nah, sama kayak tadi ya, karena N-nya kecil dari 30, yaitu 20, uji T dia. Uji T rumusnya kayak gini. T alfa per 2, N kurang 1, sigma per akar N, sama ya, X bar dikurang T alfa per 2. T alfa per 2, tabel, ya, yang Ibu upload di e-learning itu. Nah, N-nya berarti 19. Adik-adik cari nanti, peluangnya adalah 2,093. 2,093. Kiri kanannya. Nah, X bar-nya kan 20 ekor tadi. T-nya 2,093. Sigma per akar N 0,4472 dari sini. Nah, ruas kiri dikurang, yang ruas kanannya ditambah. Tinggal dihitung, maka apa namanya itu ya? Banyaknya ayam yang bertelur itu terletak pada interval ini. Tapi kalau kita hubungkan ke logis, ayam itu kan diskrit ya kan. Maksudnya datanya itu kan bilangan bulat, kan tidak ada 2,5 ekor ayam, kan nggak ada seperti itu. Ya kan? Yang ada 2 ekor ayam gitu. 19 ekor ayam, 20 ekor. Tidak ada 19,064 ekor, nggak ada ya kan. 20,936 ekor nggak ada. Nah, tapi inilah hitungan statistiknya. Ini untuk
tingkat keyakinan 90%, nilai Z-nya ini di tabel Z ya, Dedek. Kalau 90%, Z-nya 1,64. Kalau 99%, 1,96. Ini kita pakai di soal 1. Kalau 99%, 2,58. Nah, itu nilai Z-nya di tabel. Nah, sedangkan yang ini adalah menaksir di slide 21, menaksir selisih rata-rata. Contohnya ini, di slide ke-22. Untuk sampel besar sama 30, untuk sampel besar, rumusnya seperti ini. Untuk sampel yang kecil, rumusnya dicari dulu ragam atau sigma kuadrat, baru masukkan ke rumus yang di bawahnya. Dengan DK sama dengan N1 tambah N2 dikurang 2. Ya. Ini kan pakai T. Sedangkan untuk yang atas, sampel besar pakai Z. Tabel normal. Kalau ini tabel T, makanya ada DK-nya. Ya. Nah, ini review. Nah, bisa adik-adik kerjakan. Kalau mau latihan silakan, tapi tidak dikumpulkan. Ya. Karena nilai tugas kuis kita kan sudah ada. Itu yang akan saya upload di portal nantinya. Oke, adik-adik sampai di sini. Untuk pertanyaan-pertanyaan atau yang kurang jelas, di forum diskusi e-learning saja. Oke ya, sampai di sini adik-adik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.